Yesus Tuhan penolongku, Yesus kekuatanku, hatiku tetap percaya mujizat-Mu bagiku. Yesus Tuhan penolongku, Yesus kekuatanku, hatiku tetap percaya mujizat-Mu bagiku. Tubuhku sembuhkan sakitku, darah-Mu sucikanku, salib-Mu bebaskan hidupku, ku bersyukur padamu. Yesus Tuhan penolongku, Yesus kekuatanku, hatiku tetap percaya mujizat-Mu bagiku. Tubuhku sembuhkan sakitku, darah-Mu sucikanku, salib-Mu bebaskan hidupku, ku bersyukur padamu. Tubuhku sembuhkan sakitku, darah-Mu sucikanku, salib-Mu bebaskan hidupku, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Ibu selamat malam, shalom. Shalom. Shalom, lebih kuat shalom. Haleluya. Malam ini kita mau bertemu kembali di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya Yesus sang pembuat mujizat ada saat ini di ibadah rupe. Ada amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Dia Tuhan yang terhebat. Ya. Bisa salami kanan kirimu, berikan senyum. Mari saya jemput dulu jemaat bangkit berdiri. Harus kenalan satu dengan yang lain ya. Kanan kirimu, depan belakang. Katakan shalom, shalom. Haleluya. Ya, shalom, selamat kenalan. Kita satu dalam keluarga ya. Di rumah penyembahan kita harus saling mengasihi. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu, saya rindu kita serukan dengan kuat. Kita mau berkata, Yesus pembuat mujizat sejati. 3, kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Lebih lagi sembah Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Yesus. Kami sembah Yesus. Naikkan penyembahanmu malam hari ini Bapak Ibu. Yang terbaik, yang Bapak Ibu miliki yang terbaik, kasih untuk Tuhan Yesus malam hari ini. Oh, sembah Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Lebih kuat lagi menyembah Tuhan, lebih dahsyat lagi menyembah Yesus. Oh, ralabashe, Yesus, 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 Yesus hebat. Oh, kami sembah, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Engkau hadir Tuhan, Engkau ada Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Rabase, Yesus, Yesus, Yesus. Engkau dahsyat Tuhan. Oh Rabashika Rabaya. Yesus. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan. Satu tujuan kami akan menyembah Engkau, kami Yes, akan memuji Engkau. amin, Engkau amin, memberkati Tuhan ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. amin. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Setiap roh jahat yang mau mengganggu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Engkau membuat mujizat yang sejati dalam Yes, kehidupan kami Tuhan. amin. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya persilakan jemaat duduk dalam hadirat Tuhan. Di dalam kelemahan kami sempurnalah kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Katakan di dalam, amin. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, amin. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Membelah laut yang terdekat, badai yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, membuat mujizat sejati. Dengan kuat katakan lebih lagi. Di dalam kelemahanku yang sempurna
hebat Yesusku. hebat Tuhan. Amin. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang terluka, bahaya yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Lebih lagi katakan dari hatimu sama-sama. Di dalam kelemahan Lebih lagi jemaat Tuhan. sempurna Sempurna kuasa-Mu Tuhan. kuasa-Mu. Yes Lord. Hebatnya tantanganku, Lebih hebat Tuhan. Amin. ku berserah Kami berserah kepadamu yang membelah laut yang terluka, bahaya yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Lebih lagi yang membelah laut yang terluka, bahaya yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagimu. Kau pembuat mujizat sejati. Saya rindu jemaat yang pujian ini dari awal katakan. Yes. Kuasa. Amin, amin. Hebatnya. Lebih hebat Tuhan kita Yesus. Amin, amin. Ku berserah. Sekali lagi dengan iman percayamu katakan. Di dalam. Ya Tuhan. Sempurna kuasa-Mu Yesus. Lebih hebat Yesus. Amin. Yang membelah Amin. Amin. Ora lava shikara lava yara. Wow. Katakan Yesus pembuat mujizat. Yesus Buat mujizat. Sekali lagi. Yesus pembuat Mujizat sejati. Terima kasih Tuhan. Shikara lava yara lava. Engkau pembuat mujizat sejati. Engkau pembuat mujizat Yesus. Shikara lava shikara lava se. Oh lava she. Yesus. Yesus. Mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu
Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Yesusku hebat, Yesusku dahsyat. Yesus, Yesus. 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 Jemaat Rupe, nikmati hadirat Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu. Terus menyembah Yesus. Dia ada saat ini Bapak Ibu, Dia ada. Angkat suaramu, berikan penyembahanmu yang terbaik. Dia yang layak disembah, Dia yang layak dimuliakan. Dia Yesus yang layak, Dia layak disembah. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat syukur Tuhan. Biarlah Yesus, Yesus. Namamu hebat, namamu berkuasa Yesus. Ya Tuhan, Kau sanggup teduhkan badai, badai persoalan kami, badai sakit penyakit kami. Yesus sembuhkan. Yesusku, Bapa, nyatakan kuasa-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan Yesus. Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima. Oh, ralama shikara lama ya ralama. Oh, ralama shara.
Yesus. Yesus. Shirarararabashi. Oh, ralabashi, ralabashi. Yaranamashi, ralabase. Oh, ralabashi. Yesua. Oh, Yesua. Kau hadir di sini. Kami yakin Tuhan, kami rasakan kuasa-Mu, kami rasakan kuasa-Mu. Kau nyata saat ini Yesus, Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang dahsyat. Segenap hatimu memuji Tuhan, segenap jiwamu menyembah Tuhan, segenap kekuatanmu menyembah Tuhan. Jesus, lebih lagi. Wow, lebih lagi. Jesus. Ya, Jesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau yang layak Bapa. We worship you Lord. Ku agungkan Yesus Raja di sekali lagi dengan imanmu nyatakan sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau, terima pujian sebab Kau layak. Boleh berikan tepuk tangan kali meriah buat Tuhan kita. Yesus layak, terima pujian. Yesus layak, ku agungkan Yesus Raja. One more untuk Tuhan kita. Mari katakan Sebab Kau terima pujian sebab Kau layak. terima pujian. Yesus layak, ku agungkan Yesus. Sebab Kau layak. Terima pujian. Yesus layak, ku agungkan. Dialah Allah Tuhan kita, mari. Amin. Dialah Raja, Raja di atas segala. Mari berikan pengagungan, mari berikan penyembahan, mari berikan pengagungan. Sembah Dia, Yesus Tuhan. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan kami yang menyelamatkan kami. Dan kami percaya Engkaulah pembuat mujizat sejati dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kami akan melihat dan mengalami kuasa Tuhan. Dan Tuhan bicara buat kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga dengan suara Tuhan yang kami dengar dan kami tangkap malam hari. Itu membawa terobosan bagi hidup kami. Mengubah hidup kami. Mengubah paradigma kami. Dan kami mengambil komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan bicara buat kami malam hari ini. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang siap belajar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, shalom. Oke, terima kasih buat Ko Joni dan Cefoni yang sudah memberikan kesempatan dan semua tim pelayan dari Rupe. Bapak Ibu mungkin belum banyak yang tahu saya, tapi saya ada kenal beberapa jemaat Rupe tempat ini. Nama saya Ronald Saleh Bakri. Kalau Bapak Ibu tanya, kenapa Saleh Bakri? Karena saya orang Jerman Bapak Ibu. Serius, Jene Ponto Rasa Malino. Jadi bapak saya Jene Ponto, ya kan Jene Ponto Malino. Mama saya Cina Toraja. Bapak Ibu kalau tanya, Pak Cinanya di mana? Belah dada saya Pak, Indonesia Raya, bukan RRC. Ya, saya peranakan lah ya. Dan saya sudah menikah Bapak Ibu. Anak saya 4, biasa tenang. Tapi yang Tuhan percayakan cuma 3 karena anak ketiga kami meninggal waktu kami kena COVID tahun 2020. Selepas kami pelayanan dari Jakarta dan Tuhan bawa kami pulang dan kami ada di Makassar saat ini. COVID anak saya yang meninggal dan kami memutuskan untuk stay di Makassar. Saya sekarang mengembalakan di GBI Cornerstone di daerah Goaria. Bapak Ibu tahu Goaria? Sudiang? Tapi kalau bandara Bapak Ibu tahu? Sudah biasa. Kalau orang tanya, Pak di mana Sudiang? Orang akan bilang ini, jauh sekali ya. Itu seakan-akan Sudiang kayak planet lain.
dan lebih dekat bandara. Jadi kalau saya ajak orang, Pak ayo ke gereja saya di Sudiang. Jauh Pak. Kalau ada yang bilang Sudiang jauh, saya pertanyakan dia mau ke surga. Karena surga lebih jauh Bapak Ibu. Ya, jadi saya mengembalakan hari ini di GBI Cornerstone. Oke, itu singkat cerita dari perkenalan kita. Nanti kita boleh kenalan lagi. Bapak Ibu, saya nggak janjian sama worship leader, sama tim pelayan tentang Yesus itu pembuat sejati. Amin. Mari sama-sama katakan, Yesus itu pembuat sejati. Pembuat mujizat sejati. Berapa banyak di antara kita yang hari ini pernah mengalami mujizat Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Oh, semua pernah ya? Ada yang tidak pernah mengalami? Kalau enggak pernah mengalami, saya ajarin cara ngalami. Mari tahan nafas. Tarik nafasnya. Nanti lepas setelah selesai saya khotbah ya. Habis itu baru Bapak Ibu rasa, oh iya ada mujizat ternyata. Ya, jadi kita mau ngalami, kita mau belajar tentang bagaimana mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Dan bagaimana iman Bapak Ibu Saudara dan saya itu menerobos kemustahilan dan memperlihatkan kepada kita betapa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Mari sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib. Dan saya mau mengalami Tuhan yang ajaib itu. Bapak Ibu pernah dengar cerita tentang Bartimeus? Tahu siapa Bartimeus? Kayaknya kalian lebih tahu tentang bakso sampai daripada Bartimeus ya. Mari buka sama-sama di dalam Matius 10. Kita buka biar Bapak Ibu tahu siapa itu Bartimeus. Ada Bapak Ibu di Alkitab. Markus 10. Kita mulai baca dari ayat yang ke-46. Saya bacakan Bapak Ibu ya, pelan-pelan. Saya ini seperti saya bilang saya orang Jerman, jadi speed bicaranya agak cepat. Ya, kalau terlalu cepat Bapak Ibu bilang, Pak tahan dikit. Ya. Kemudian mereka tiba di Yeriko dan ketika dia sedang keluar dari Yeriko bersama para murid-murid serta orang banyak yang mengikuti dia, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Bapak Ibu ini katakan dia sudah jadi pengemis, buta pula. Kalau orang Israel bilang gini, lengkap sudah penderitaanmu. Ya kan? Dan ketika mendengar bahwa Yesus adalah Yesus orang Nazaret, ia mulai berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menyuruhnya diam, tetapi ia malah berteriak semakin keras, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus berdiri dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu, katanya, tenanglah, bangunlah, dia memanggil engkau. Di terjemahan lain bilang gini, kuatkan hatimu, bangunlah dan berdirilah. Kemudian Yesus berkata, dan sambil melempar jubahnya, ia berdiri lalu datang kepada Yesus. Kemudian Yesus berkata kepadanya, apakah yang engkau inginkan aku lakukan bagimu? Orang buta itu berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yesus berkata, pergilah, imammu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga ia dapat melihat lalu mengikuti Yesus sepanjang perjalanan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi menyanyi sepanjang pujian, sebenarnya poin khotbah saya ada di pujian tadi semua. Kenapa saya bilang begitu? Nanti kita akan belajar sama-sama. Kenapa sampai penulis kitab Injil Markus mesti menulis tentang Bartimeus? Ada yang pernah memikirkan itu? Kenapa ini? Pengemis, buta pula mesti ditulis di Alkitab. Kan beda sama Raja Daud, ya kan? Beda sama Paulus. Kenapa mesti tulis pengemis dan orang buta? Amin. Kenapa? Ini supaya Bapak, waktu kitab saya pelajari, saya kemudian melihat bahwa ini hal yang luar biasa dan saya sendiri sangat diberkati dengan kisah ini Bapak Ibu. Kenapa? Ada seorang yang di dalam masyarakat Israel tidak dianggap. Dalam masyarakat Israel dia adalah orang yang terpinggirkan. Orang yang betul-betul tidak dilihat orang banyak. Makanya ketika dia mendengar tentang Yesus dan kemudian dia teriak, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang menyuruhnya diam. Tapi dia terus berteriak. Sampai Yesus mesti memanggil dia. Dan kemudian Bapak Ibu dengar ceritanya bahwa dia mengalami namanya mujizat kesembuhan. Dia kemudian disembuhkan dari butanya.
dan dia mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Berapa banyak di antara kita Bapak Ibu yang hari ini dunia nggak mau lihat kita. Yang hari ini kalau kita ngomong, orang bilang gini, Yesus, diam. Berapa banyak yang hari ini kita sudah mau tampil, kita mau menyatakan kemuliaan Tuhan, memuji Tuhan. Orang bilang gini, udah, kamu duduk manis aja, nikmati hadirat Tuhan. Atau orang bilang begini, kayaknya model Anda jadi guru sekolah minggu saja yang tidak terlihat. Padahal Bapak Ibu mulai. Tapi juga berapa banyak di antara kita yang mengalami mujizat yang kemudian memilih saya mau ikut Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Saya pernah pelayanan Bapak Ibu. Saya melayani Tuhan dari tahun 2002. Umur saya sekarang 39 tahun. Umur saya, tapi rambut saya sudah 60 Pak. Jadi saya boleh hari ini marah-marah secara rambut. Ya toh, saya senior. Karena banyak tulang-tulang ya kan. Sampai orang di tukang cukur panggil saya Om. Jadi saya sekarang mau dipanggil Om aja ya. Jadi saya mau bilang begini Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang mengalami mujizat kesembuhan. Berapa banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Tapi tidak ikut Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang ketika lagi susah. Dia cari Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar. Kenapa Bartimius begitu luar biasa. Sampai Alkitab mesti tulis. Sampai saudara dan saya setelah Alkitab ditulis ribuan tahun. Kita perlu belajar dan dengar tentang Bartimius. Kalau Bapak Ibu baca dikatakan begini, bahwa Yesus itu masuk dari Yeriko kemudian keluar. Ini sesuatu yang sangat lucu, Yesus masuk di Yeriko dan kemudian keluar. Penulis Markus tidak menulis banyak tentang perjalanan Yesus di kisah Bartimius. Tapi dia konsen di kisah Bartimius. Kenapa? Karena ada sesuatu yang penting yang perlu saudara dan saya pelajari dari iman yang namanya Bartimius ini. Dan kemudian dia bilang begini Bapak Ibu, ada seorang pengemis yang buta. Yang duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Dia minta-minta. Tapi ayat kedua, ayat selanjutnya bilang gini. Ketika dia mendengar Yesus orang Nazaret. Yesus apa? Orang Nazaret. Ia mulai berteriak, Yesus anak Daud. Bapak Ibu tahu? Ini sesuatu yang sangat kontras. Kalau dia tahu Yesus orang Nazaret, harusnya dia teriak, Yesus anak Yusuf. Bukan Daud Bapak Ibu. Kenapa? Oh Yesus itu anaknya siapa? Yusuf atau Daud? Yusuf atau Daud? Tapi kenapa kemudian Bartimius memanggil dia sebagai anak Daud Bapak Ibu? Ini yang perlu kita pelajari waktu kita baca Alkitab. Bukan sekedar kita baca dan kita lewat. Ada sebuah pergeseran, ada sebuah loncatan yang berbeda dari Yesus anak Yusuf yang dari Nazaret yang tukang kayu kemudian dipanggil sebagai anak Daud. Kenapa? Karena buat orang Ibrani, buat orang Israel, kalau yang disebut sebagai Yahweh, Elohim, penolong, raja, pemilik kingdom, kerajaan, dia adalah lahir dari keturunan Daud. Makanya Bartimius menempatkan posisi Yesus di tempat yang tertinggi. Dan waktu dia mengerti konsep ini, bahwa dia bukan sekedar anak tukang kayu, dia adalah pemilik kerajaan sorga, dia adalah Mesias itu, dia kemudian memanggil dengan anak Daud. Dan waktu itu terjadi Bapak Ibu, dia teriak terus, dia teriak terus, dia teriak terus. Kemudian ini yang terjadi, orang melarang dia. Tapi apa yang terjadi? Dia tetap teriak. Seringkali dalam hidup ini, ketika kita punya banyak masalah, ketika kita bilangin, aduh saya mau ke gereja ini. Biar saya berdoa, biar saya dapat, Tuhan bisa jamah kasih saya kekuatan. Kemudian kita dengar tetangga kita, atau kita dengar suami kita, anak kita bilang gini, aduh stop gereja-gereja. Tidak berubah hidupmu. Kau pergi, kau susah, kau pulang tetap susah. Pernah dengar kayak gitu? Orang bilang begini, percuma kau gereja-gereja tidak berubah-berubah. Pernah dengar? Dan kemudian akhirnya kita, yaudah, jangan saya gereja-gereja deh, gereja online mak. Saya itu paling benci kalau orang bilang gereja online. Kenapa? Rata-rata orang gereja online tidak dengan sikap ibadah. Dia sambil potong sayur.
dia sambil nonton, baru sambil kopi. Nanti sudah mau doa berkat baru dia begini depan televisi. Saya ingat zaman saya COVID Bapak Ibu. Saya melatih mendidik diri saya sama istri saya waktu kami kena COVID. Waktu kita sedang ibadah di depan televisi, saya mandi dulu, saya pakaian seperti ibadah, saya duduk depan televisi dengan cara yang baik. Disuruh berdiri, saya berdiri, disuruh duduk, saya duduk. Itu ibadah Bapak Ibu. Tapi kalau sambil potong sayur, itu namanya dengar ibadah. Atau sambil baring-baring, sambil makan kuaci, itu namanya nonton ibadah. Jadi itu bukan ibadah Bapak Ibu. Ibadah ini yang kayak Bapak Ibu ini. Amin. Jadi waktu dia ngomongin, stop panggil Yesus. Dia gak berhenti. Bapak Ibu saya mau bilang begini. Ketika kondisimu sedang bermasalah, ketika hidupmu banyak tantangan, ketika kau sedang bergumul tentang mujizat, kesehatan, keuangan, keluargamu, terus teriak Yesus. Sampai Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Orang lain mungkin bilang, jangan teriak, tidak terjadi apa-apa. Terus teriak Bapak Ibu. Terus percaya. Kenapa? Tuhan sanggup melakukan mujizat. Saya ngalami Bapak Ibu. Waktu saya pelayanan di Jakarta Bapak Ibu. 11 tahun. Kemudian saya diutus. Karena saya sendiri orang Toraja Jeneponto di Jakarta. Kemudian gembala saya bilang ini, kamu tahu Nosu? Ada yang dari Mamasa? Tahu Nosu? Udah ada orang Mamasa sini. Bapak Ibu tahu nggak? Nosu 2014 tidak ada sinyal. Kalau jalan ke sana, waduh minta ampun. Tuhan Yesus Bapa kami, tolong kami. Saya ingat 2 tahun setiap bulan saya mesti bolak-balik Jakarta Nosu. Itu perjalanan 14 jam, 16 jam karena jalan rusak. 2 tahun pelayanan gak ada sinyal. Kalau mau menelpon mesti jalan kaki 2 jam ke gunung baru menelpon. Gak lama setelah 2 tahun ada sinyal. Pakai telepon kome-kome, sambung pakai antena, kabel. Geser sedikit hilang sinyal. Iya kan? Kemudian saya dipanggil. Karena orang di Nosu orang masuk. Kalau pendeta dari Jakarta ini penuh kuasa. Karena dia, apalagi gerejanya Pak Niko kan dia pikir saya juga penuh kuasa kali ya. Dia panggil, Pak Pendeta sini ikut saya. Saya dipanggil sama jemaat, kenapa Pak? Kita pergi mendoakan orang. Feeling saya sudah tidak enak ini. Oh Tuhan Yesus, mau diapa? Saya tanya dalam perjalanan, siapa mau didoakan? Orang sakit kan? Iya Pak, orang sakit. Dia nggak bilang orang sakit apa. Begitu saya sampai depan pintu rumah, yang mana yang sakit Pak? Itu Pak, nenek. Sakit apa? Dia dari kecil, sobuta Pak. Sekarang umur berapa? 70. Terus apa yang kalian minta? Dia mau, dia tuli Pak. Terus apa yang kalian minta? Dia mau mendengar Pak. Terus Bapak doakan. Dia pikir saya Yesus. Tapi karena semua mata melihat saya sebagai anak sekolah teologi dan pendeta yang dicobai, saya kemudian, oh Tuhan Yesus, terjadi sudah sesuai kehendak-Mu. Kalau mau dibatui, batui sudah ini. Akhirnya saya tes tuh, atau kita dikerjai tuh. Nek, dia tidak menjawab dia. Saya, Nek, oh kayaknya kalau dari depan gak bisa, dari telinga. Nek, tuli betul. Akhirnya saya mengeluarkan semua. Bahasa roh, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Indonesia, bahasa Jeneponto. Semua saya kasih keluar. Pakai ayat firman Tuhan Bapak Ibu. Saya keluarkan semua ayat firman. Yang tidak pernah saya hafal. Tiba-tiba itu muncul karena tekanan. Dan saya keluar, saya bangkitkan. Saya berdoa. Kencang-kencang. Dan saya bilang ini. Amin. Dan apa Bapak Ibu tahu? Mereka kan minta bukti. Pak sudah amin? Iya, ayo kita tes Pak. Kalau Yesus keluar keringat berdarah, saya keringat jagung. Ini Nosu dingin Bapak Ibu. Siang-siang aja pakai selimut. Ini keringat sudah keluar. Oh Tuhan Yesus, mati sudah. Saya mesti tes dong. Saya tes, saya panggil. Nek. Dia jawab, Bapak Ibu. Ya, saya mungkin yang tuli nih. Nek, ya. Dia mendengar. Saya kemudian keluar depan pintu Bapak Ibu. Dan saya melihat ke langit. Saya pencet jari saya, mimpi kayak ini. Terus datang orang lagi. Pak dia sudah mendengar, saya penasaran. Saya balik lagi.
Wih, dia mendengar. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan itu membuat mujizat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Besoknya ujian berikutnya datang. Pak, ada lagi orang sakit ini. Sakit apa? Lumpuh. Nah, inilah manusia Bapak Ibu. Karena kemarin so sakti, merasa diri sakti, saya bilang, ayo sudah. Tidak panggil lagi Roh Kudus. Panggil Roh Kudus. Ayo sudah, semangat. Saya ingat pemimpin sekolah saya di Taumango. Oh, kalau orang lumpuh itu kasih patah tongkatnya baru suruh jalan. Saya pikir, saya kayaknya perlu buat ini biar keren. Amin. Akhirnya saya datang. Wih, ternyata ini orang lumpuhnya bukan sekedar lumpuh. Orang sudah dipasung 5 tahun karena dia gila dan dia lumpuh. Dan dia tidak pernah mandi selama 5 tahun. Begitu dibuka, jemaat bilang gini, Pak masuk. Saya bilang, ayo sama-sama. Dia bilang gini, Bapak Jo yang masuk. Saya bilang, jemaat-jemaat kayak begini perlu dibina. Dibinasakan. Saya bilang, ayo masuk. Dia nggak mau juga masuk. Saya masuk. Saya tahan napas Bapak Ibu. Napas. Karena sudah semangat, udah lepas napas. Udah semua. Tapi karena keangkuhan Bapak Ibu. Untung saya nggak kasih patah-patah itu anunya. Saya suruh lepas, suruh bangkit. Nggak bangkit. Nggak jalan-jalan. Terus jemaat bilang begini. Kurang sakti mungkin lahirin Pak. Saya jawab begini. Ini namanya kurang iman dan terlalu sombong. Saya mau kasih tahu. Kalau kau ngalami mujizat. Kau harus ingat. Bahwa semua karena seizin Tuhan. Bukan karena kemampuan kita. Amin. Ini yang terjadi. Bartimeus mengalami mujizat ya kan. Jadi waktu dia dipanggil. Poin pertama Bapak Ibu. Yang perlu kita pelajari. Kalau engkau mau mengalami mujizat. Kau perlu mengambil keputusan. Apa? Kau perlu tahu siapa yang kau sembah. Yaitu Yesus. Dan kau perlu menempatkan dia di tempat yang tertinggi. Dan kau perlu mencari dia. Carilah Tuhan. Maka ia akan menemui kamu. Amin. Jadi jangan sudah ada masalah. Makin tidak mau gereja lagi. Sudah ada masalah. Makin malas berdoa. Tapi jangan juga Bapak Ibu. Lagi ada masalah baru cari Tuhan. Kalau tidak ada masalah. Tidak cari Tuhan. Kenapa? Kita buat Yesus seperti kulkas. Atau kita buat Yesus seperti meja makan. Apa maksudnya Pak? Kalau Bapak Ibu haus, Bapak Ibu pergi ke kulkas, buka dan minum. Segar. Bapak Ibu pergi. Kalau Bapak Ibu lapar, Bapak Ibu ke meja makan. Kan tidak ada Bapak Ibu yang sudah kenyang. Kalau orang Ibrahim bilang basoro, naik sampai di sini. Terus Bapak Ibu masih duduk di meja makan. Kan gak ada. Pasti kita pergi tidur. Artinya apa? Kita cuma ke kulkas kalau kita butuh, haus. Dan kita cuma ke meja makan kalau kita lapar. Jangan kita ke Yesus. Kalau sedang kita cuma sekedar lapar. Jangan kita cuma ke Yesus kalau kita sedang butuh mujizat. Kau harus belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita gak pernah mau dikasih yang sia-sia toh. Tapi jangan kita perlakukan Tuhan dengan memberikan waktu yang sia-sia. Ada banyak orang, jam berapa kau doa? Saya mau tidur Pak, baru saya doa. Oh Pak, ada selalu Pak doa malam. Aminnya kapan? Besok pagi Pak. Zaman saya sekolah kita banyak begitu teman-teman saya. Kita bersujud. Bro kenapa? Saya tidur, saya mau berdoa dulu. Oh iya, kita tunggu-tunggu mana suaranya. Berganti dengan bahasa roh. Dia sudah mendoakan bangsa dan negara dan sekarang sampai ke Filipina. Sedikit lagi dia naik lagi terus ke Eropa mungkin ya. Saya bilang aduh darah Yesus. Tapi oke. Jangan cari Tuhanmu ketika engkau butuh saja. Tapi cari dia karena kau mengerti bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bartimeus tahu bahwa waktu dia dengar Yesus adalah orang Nazaret. Dia kemudian menempatkan Yesus sebagai Tuhan yang besar dalam kehidupannya, sebagai juru selamatnya. Dan banyak orang dengar firman Tuhan, setiap minggu dengar firman Tuhan, setiap hari dengar lagu pujian. Tapi dia nggak tahu siapa Yesus dalam hidupnya. Yesus, Bartimeus yang seorang pengemis setiap hari
dia dengar orang. Ada orang yang namanya Yesus dari Nazaret. Dia bisa kasih jalan orang yang lumpuh. Dia bisa kasih melihat orang yang buta. Dia bisa kasih sembuh orang yang tuli. Bahkan dia bisa bangkitkan orang mati. Dia dengar itu setiap hari. Dia dengar. Dan ketika momentum kesempatan Yesus lewat, dia kemudian berlonjak dan berteriak. Dan memanggil Yesus. Tapi ada orang Pak, Bu, di gereja. Waktu WL sudah teriak, ada amin, Yesus. Dia sambil pegang handphone. Saya mau bilang, kalau tanganmu berat terangkat di ruang ibadah, saya pastikan di rumahmu kau tidak pernah mengangkat tanganmu buat Yesus. Kalau mulutmu lamban memuji Tuhan di ruang ibadah, saya pastikan di rumahmu pun kau tidak pernah memuji Tuhan. Bartimeus mengajarkan kita, waktu kita dengar tentang Yesus, kita mesti berseru memanggil dia. Kita memberikan sikap yang terbaik. Dan hari ini, Bapak Ibu, kalau kita sedang memuji Tuhan, ayo angkat tanganmu. Ayo sembah dia, keluarkan suaramu. Jangan jadi penonton. Semangatnya tahu Cefoni. Semangatnya tadi loncat-loncat. Saya bilang begini, minta maaf ini Cefoni. Ini bukan merendahkan tapi saya memuji. Waktu Cefoni datang di tempat kami. Selesai Cefoni pulang, saya bilang sama si singer WL jemaat saya. Kalian masih muda, 20 tahun, 30 tahun. Yang berdiri tadi itu oma-oma. Tapi dia bisa loncat-loncat untuk Tuhan. Sedangkan kalau kalian memuji Tuhan. Sini dengar. Saya bilang ini. Malu sama umur bos. Yang oma-oma aja semangat. Masa kalian tidak semangat? Mereka cuma bilang ini. Oh iya Pak Saya bilang jangan cuma oh iya. Minggu depan semangat Jo. Makanya kami sejak hari itu Pak. Saya larang jemaat Happy Sunday di dalam gereja. Maksudnya apa Pak? Kan biasa orang datang ke gereja tuh, dia duduk dulu, dia bukannya berdoa, dia selfie dulu. Baru dia pasang status di WA, Happy Sunday. Ngapain kasih tahu dunia bahwa engkau sedang beribadah? Saudara dan saya tidak punya kewajiban lapor sama dunia. Tapi waktu kau datang, kau perlu melapor kepada Bapa kita di sorga. Saya bilang jangan ada kalau mau Happy Sunday di depan pintu gereja. Bukan di dalam gereja. Yang kedua, jangan jadikan gereja ini sebagai taman kanak-kanak. Yang apa? Kalau tadi dikatakan apa? Yang membelah laut, jangan kau belajar membaca. Kan hanya anak TK yang membelah lautan. Yang mengerja. Kalau kau memuji, jangan belajar membaca, mentang-mentang ada slide. Kita sedang tidak belajar, kita sedang menyembah Tuhan. Poin pertama, sikapmu harus menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi. Dan kau perlu belajar memberikan yang terbaik, amin. Yang kedua Bapak Ibu, kita belajar melihat ini. Ini sesuatu yang bagus Bapak Ibu. Dikatakan begini. Saya jelaskan dulu, kenapa arti Bartimeus. Bartimeus itu punya arti begini. Bar itu dari kata artinya ini, anak. Timeus itu punya arti begini, mulia atau baik, tapi punya arti yang lain juga, yaitu terhina. Jadi kalau diterjemahkan, dia bisa diterjemahkan anak yang terbaik, termulia, atau anak yang terhina. Tapi saya mau bilang begini, makna rohaninya punya pengertian begini, bahwa orang yang terhina tapi memiliki ketajaman akan pengenalan akan Tuhan. Itu arti yang benarnya. Kita boleh terhina di depan orang banyak, tapi kita memiliki ketajaman rohani karena kita mengenal Tuhan kita. Amin. Oke, yang kedua, apa yang perlu kita belajar Bapak Ibu? Mari sama-sama baca di dalam Markus 10 ayat yang ke-50. Dia katakan ini, dan sambil melempar jubahnya, ia berdiri lalu datang kepada Yesus. Pak, Bu, jubah itu di dalam zamannya Yesus itu bicara identitas. Makanya Yesus waktu mau disalib waktu dihadapkan sama para imam-imam,
dikasih jubah ya kan. Nah, dan ini dikatain dia meninggalkan jubahnya. Itu bicara apa? Karena tahu, Bartimius tahu kalau namanya pengemis di sana dikasih identitas untuk ya ketahuan yang mana sakit kusta, mana pengemis, mana orang apa kelihatan dari jubahnya. Makanya Bartimius begini, ketika dia dipanggil Tuhan, dia kemudian meninggalkan jubahnya. Itu bicara apa? Dia meninggalkan identitas yang dikasih orang lain oleh dunia terhadap hidupnya. Dia tahu kalau saya mau ikut Yesus, kalau saya mau mengalami mujizat, saya harus kasih tinggal ini apa yang di belakang. Mau itu kesuksesan, mau itu kegagalan, tinggalkan semua dan mulai menguatkan hati berjalan kepada Yesus. Kenapa, Bu? Ada banyak orang yang mereka mau ikut Yesus tapi tidak mau meninggalkan masa lalu. Dan ini berbahaya. Bapak Ibu tahu kisah istri Lot? Apa yang terjadi? Dia menoleh ke belakang. Kenapa? Dia tidak mau lepaskan keberhasilan suaminya di Sodom dan Gomora sebagai orang kaya, orang sukses, orang yang berhasil. Sehingga ketika Sodom dan Gomora mau dihukum, dia sudah dikasih tahu, keluar dan jangan pernah menoleh ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Waktu istrinya Lot lari, dia balik, dia lihat. Bagaimana mi hartaku? Bagaimana mi emasku? Bagaimana mi ini warungku? Dan akhirnya apa dia jadi? Tiang garam. Sama, Bartimius tahu bahwa dulu ada orang yang tidak pernah mau melepaskan masa lalunya. Dia kemudian tidak jadi apa-apa. Dan dia tahu kalau saya mau jadi sesuatu, kalau saya mau dipakai Tuhan, kalau saya mau mengalami mujizat, saya perlu meninggalkan identitas yang dunia taruh atas hidup saya. Kalau dunia taruh, iblis taruh saya adalah seorang pendosa, maka ketika saya mau mengiring Yesus, saya perlu meninggalkan perbuatan dosa saya. Kalau dunia bilang saya adalah orang yang malas beribadah, ketika saya mau mengalami mujizat, saya perlu meninggalkan kebiasaan ini dan saya perlu melangkah dengan kebiasaan yang baru. Amin. Saudara dan saya tidak akan pernah mengalami yang namanya mujizat. Saudara dan saya tidak akan pernah mengalami yang namanya kebaikan Tuhan kalau kita mau masih hidup dengan siapa kita di masa lalu. Dengan hidup di masa lalu. Kenapa? Rancangan Tuhan itu maju ke depan, Pak, Bu. Bukan maju mundur ke belakang. Dia selalu membawa kita semakin maju. Makanya kalau kita ngikut Tuhan, jangan sama. Saya khotbah waktu Paskah. Saya bilang, jangan kamu nyanyi-nyanyi semangat-semangat Paskah. Tapi masih merayakan Paskah dengan dosa yang sama seperti tahun lalu. Banyak orang Kristen merayakan Paskah. Merasa sudah ditebus, diselamatkan. Tapi masih hidup dengan karakter di masa lalu. Seperti tahun lalu. Terus dengan pedenya, aku sudah diselamatkan. Pak, Bu, kau menipu dirimu sendiri. Kalau mau merayakan Paskah, kau harus mengerti maknanya apa. Kalau kau mau ikut Tuhan, kau harus mengerti konsekuensinya apa. Tinggalkan hidup lamamu. Tinggalkan. Mungkin kita bilang gini, waktu saya tidak ikut Tuhan, saya kaya Pak, saya sukses Pak. Tapi kenapa ketika saya ikut Tuhan saya bangkrut? Ini yang pemusik saya bilang, bukan Bapak Ibu. Pemusik saya bilang, Pak, waktu saya belum kenal Tuhan, saya tidak pernah, saya masih jadi pemusik black metal. Lancar rezekiku Pak, lancar keuanganku Pak. Tapi ketika saya mau tinggalkan hidup lama saya dan saya mau melayani Tuhan, kok tiba-tiba saya dipecat, kok tiba-tiba saya nggak punya pekerjaan. Dan 1 tahun saya nganggur. Saya cuma di gereja, jadi tukang sapu gereja, menemani Pak Ronald berdoa. Saya tanya, tapi sekarang setelah 3 tahun kau ikut Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan kemudian mengangkat saya. Lebih baik daripada hidup saya sebelumnya. Amin. Ya, dia ngalami proses. Sampai anak saya bilang begini. Setiap kita pulang dari kota mau ke gereja, dia sudah di depan ruko gereja duduk. Kayak orang bego gitu kan. Saya sampai bilang ini, aduh kayak orang Madesu kamu perlu semangat. Setahun dia nganggur, tapi dia akhirnya sekarang dia punya pekerjaan yang terbaik. Dia dipercaya untuk pegang 1 cabang. Dan dia punya keuangan yang sangat baik. Kenapa? Dia berani tinggalkan masa lalunya.
Sekalipun waktu dia mulai ikut Tuhan, dia mengalami proses. Tapi dia tetap berseru. Dia tetap jalani prosesnya dengan baik. Dia tetap menikmati. Bartimeus, waktu dia mau tinggalkan jubahnya, orang-orang olok dia, orang-orang. Makanya murid-murid bilang gini, kuatkan hidupmu. Kenapa? Kalau kita ikut Tuhan, Pak, kita perlu menguatkan hidup kita. Kita perlu menguatkan hati kita. Ada banyak orang akan mencibir kita. Ada banyak orang bilang gini, udah ngapain kau ikut Tuhan? Saya pertama kali mau sekolah Alkitab, saya datang ke mama saya. Mak, karena kita dari Muslim dulu, tahun 2000 kita dibaptis dan kenal Tuhan. 2002 bapak saya meninggal. Dan kemudian saya bilang sama mama saya, Mak, saya sementara kuliah sekuler, saya mau pergi sekolah Alkitab. Kira-kira kalau ibu-ibu dengar anak mau pergi sekolah Alkitab, yang ibu-ibu tahu dia nakal, dia bandel, tiba-tiba datang mau sekolah Alkitab, Bapak, ibu-ibu akan semangat memuji Tuhan? Atau bagaimana? Tahu mama saya? Almarhum mama saya dibilang apa? Kamu gila. Datang lagi kakak saya. Kamu tahu dari sejarah nenek moyang kita, dibuka semua. Tidak ada yang jadi pendeta. Mau makan apa kau? Saya jawab, mau makan nasi dengan coto. Dia bilang, enggak ada pergi sekolah Alkitab, enggak dibiayain. Saya bilang, kalaupun kalian enggak biayai, saya akan tak berangkat. Saya berangkat Bapak Ibu. 3 bulan kemudian saya pergi sekolah Alkitab. Puji Tuhan. Masuk semester kedua, saya dikeluarin karena tidak bayar uang sekolah. Tapi apa yang membuat saya mundur? Tidak. Saya disuruh keluar, saya keluar 1 minggu. Kemudian saya balik lagi sama kampus. Kasih masuk saya. Saya disuruh Tuhan kok. Nanti tidak apa-apa saya sikat-sikat WC. Hanya saya sikat. Oh, teman-teman kuliah masih kuliah, saya sikat WC. Saya sikat lumut, teman saya lewat. Hamba-hamba Tuhan, orang-orang Farisi, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa. Mau keluar darah Jeneponto, saya tusuk dia. Bukannya dia menguatkan, dia malah ya kan? Saya tetap semangat sampai akhirnya Tuhan kirim orang. Saya nggak pernah kenal. Datang tempat kami di Taumangun, tempat pariwisata kayak Malino. Lewat depan kampus, kemudian masuk di kampus kami. Dia bilang ini, saya tadi lewat disuruh Tuhan bayarkan orang yang menunggak uang sekolah. Dikasih keluar 60 sampai 100 orang yang menunggak. Dia bilang ini, ada nama Ronald. Dan di kampus itu dari 200 siswa cuma saya yang nama Ronald. Dan saya dibayarkan. Semester kedua Pak, Bu, masih ada lagi semester sampai 6 semester. Dan Bapak Ibu tahu, setiap semester, setiap bulan Tuhan kirim orang yang berbeda. Dan selalu saya dibayarkan uang kuliah, saya nggak pernah tahu sampai hari ini. Orang lewat, saya dibayarkan. Orang lewat, saya dibayarkan. Kenapa? Waktu saya mau ikut Tuhan, saya tinggalkan ketakutan yang ditaruh orang tua saya. Saya tinggalkan ketakutan yang ditaruh oleh saudara saya. Kau mau makan apa, kau mau makan apa. Saya tinggalkan Bapak Ibu. Saya gak pernah takut. Karena saya tahu waktu saya putuskan ikut Tuhan, Tuhan akan mengerjakan hal-hal dahsyat. Amin. Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat Bapak Ibu. Bahkan ketika kami mengembalakan, saya harus duduk sama anak saya, makan 1 Indomie bertiga, berlima sama istri saya. Anak saya, papi makan. Saya bilang makan. Tidak telepon bendahara minta uang, jangan. Itu uang gereja. Berdoa. Waktu mereka mau duduk, tiba-tiba telepon saya bunyi. Pak Gembala, ada teman saya dari Jakarta. Saya digerakkan Tuhan. Saya mau transfer. Tuhan siapkan. Kami gak pernah kelaparan. Anak saya bilang, papi kita dapat uang dong. Berarti gak usah makan Indomie lagi nih 1. Saya bilang tetap pergi ke warung beli 3 Indomie lagi. Lanjut, nanti baru beli yang lain. Pak, ikut Tuhan. Tinggalkan masa lalumu. Tinggalkan hidup lamamu. Kau gak akan pernah ngalami mujizat kalau kau masih hidup dalam cara yang lama. Kau gak akan mengalami mujizat kalau kau masih hidup dengan penyembahan, dengan gaya yang lama. Yang begini depan gereja, di dalam gereja. Yang orang lagi khotbah, balas WhatsApp. Oh iya, tunggu, sedikit lagi selesai. Ini pendetanya jelek sekali khotbahnya. Enggak akan mengalami mujizat. Tapi kau perlu
meninggalkan hidup lamamu. Amin. Yang ketiga, paling suka pasti ini toh, semua habis. Mari buka di dalam Markus 10 ayat 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52. Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga ia dapat melihat lalu mengikuti Yesus sepanjang perjalanan. Apa yang dia minta? Supaya? Apa jawab Yesus? Dia minta melihat. Yesus bicara tentang keselamatan. Tapi saya mau bukan fokus ke situ Bapak. Bapak Ibu lihat kata Rabuni di ayat 52. Kata Rabuni ini bukan sekedar panggilan Rabi. Tapi ini punya pengertian begini. Waktu orang Ibrani, orang Yahudi panggil Rabuni, itu bicara begini. Dia menempatkan penghormatan yang tinggi kepada objek yang dipanggil Rabuni. Jadi dia menempatkan pengagungan itu kepada Yesus. Dia menempatkan. Sebelum dia mengatakan apa yang dia inginkan. Waktu kalian berdoa datang kepada Tuhan Pak, Bu. Kita perlu kayak Bartimeus. Angkat pujian dulu, tinggikan Tuhan, senangkan Tuhan, bakar mezbahnya dulu. Baru sampaikan keinginanmu. Jangan baru doa, langsung bilang, Tuhan tolong saya ini. Tuhan beras ini tinggal 1 kali masa ini. Memuji Tuhan. Tinggikan Tuhan terlebih dahulu. Jangan buru-buru. Baru 2 kata. Engkau baik, engkau dahsyat. Tapi Tuhan saya lagi susah. Bapak Ibu gak usah bilang, Tuhan juga tahu. Waktu Bapak Ibu begitu, iblis di ujung ketawa-ketawa. Aku bilang memang aja. Pengemis rohani itu. Ada banyak orang Pak. Bartimeus, dia seorang pengemis yang buta. Tapi dia tahu bagaimana harus meminta kepada Yesus yang adalah Mesias. Bagaimana dia tahu bagaimana menghormati Yesus secara benar. Ada banyak orang percaya dia lebih daripada pengemis ini. Dia menjadi pengemis rohani dalam hadirat Tuhan. Kita sering kali menjadi pengemis rohani dalam hadirat Tuhan. Artinya apa? Belum menyenangkan Tuhan, belum memuliakan Tuhan. Sudah banyak permintaannya. Itu kalau di list mungkin lebih panjang daripada Indomaret punya perinan belanja Bapak Ibu. Masuk ini. Come on Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan jadi pengemis rohani dalam hadirat Tuhan. Jangan jadi pengemis rohani ketika engkau mengikut Tuhan. Pastikan dirimu menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah Tuhan dalam roh dan tahu. Apakah kita melakukan hari ini? Kalau engkau mau lihat mujizat malam hari ini. Kalau engkau mau melihat ketika engkau pulang. Kalau engkau mau lihat setiap engkau datang. Kita ini di rumah penyembahan. Namanya rumah penyembahan. Bukan rumah menonton Cefoni konser. Saya tahu Cefoni itu bagus. Lincaki. Kalau orang Ibrani bilang gini, kali ciriki. Tapi come on. Jangan kalian dipanggil jadi penonton. Kalian dipanggil untuk jadi penyembah. Yang kemudian diubahkan dan dijamah dan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Amin. Yes. Jadi penyembah. Masa namanya rumah penyembahan jadi penonton di sini? Amin. Jadi nanti saya berharap kita semua menyembah Tuhan dengan benar. Karena ingat yang pertama, kalau kau mau mengalami seperti Bartimeus, dia meninggikan Tuhan. Dia tahu identitas Tuhan yang benar. Yang kedua dia tinggalkan masa lalunya. Yang ketiga dia menempatkan Yesus sebagai penyembahan dalam roh dan kebenaran. Yang terakhir, poin paling terakhir, dia kemudian mengikuti Yesus. Alkitab tidak tulis lagi dia jadi pengemis. Amin.
Alkitab tulis apa? Dia kemudian mengikut Yesus artinya sepanjang Yesus hidup. Dia ikut Yesus karena dia tahu dia sudah tinggalkan jubah pengemisnya waktu dia ikut Yesus. Karena Alkitab tidak pernah tulis orang-orang yang mengikut Yesus kelaparan. Yang kelaparan itu apa? Orang-orang banyak. Orang-orang banyak apa? Orang-orang yang cuma ikut Yesus karena perut. Orang-orang yang cuma ikut Yesus karena cuma mau lihat mujizat. Tapi yang percaya kepada Yesus, 12 rasul dan yang lain-lain. Tidak pernah Alkitab bilang gini, maka kelaparanlah 12 rasul. Kenapa? Karena dia tahu identitasnya. Bartimeus tahu, waktu saya tinggalkan masa lalu dan saya kenal identitas Yesus, saya tidak akan jadi pengemis. Amin. Dan hari ini ketika Bapak Ibu mengerti dengan paham secara benar siapa Yesus dalam hidupmu, saya percaya pulang dari tempat ini engkau akan diubahkan, engkau akan mengalami mujizat, engkau akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat atas hidupmu. Amin. Mari bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hatimu. Kita mau sembah Dia. Saya percaya engkau yang datang dengan sakit penyakit malam hari ini Tuhan mau sembuhkan. Engkau yang datang dengan pergumulan ekonomi Tuhan akan pulihkan. Amin. Kami baru mengalami mujizat. Orang memberkati gereja kami, keyboard harga 25 juta. Kami mengalami mujizat tahun ini, kami sewa ruko 40 juta. Itu bukan uang jemaat kami. Itu orang Tuhan kirimkan, orang mengirimkan keuangan buat kami. Kami mengalami banyak hal. Tahun ini menjadi tahun mujizat bagi gereja kami. Dan saya berdoa Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama malam hari ini. Mari angkat hatimu, kita mau angkat pujian ini, kita mau angkat penyembahan kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, Amin. meskipun duri dalam dagingku, Mari angkat pujian ini dengan segenap hati. ku tetap memilih Amin. untuk percaya dan mengucap. Kami akan mengucap syukur Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, Amin. meskipun hatiku habis lenyap, Meskipun hati kami ku tetap memilih untuk percaya Amin. dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, Kami percaya Engkau yang menolong setiap kami. berkali-kali kau buat. Amin. Dalam rasa Engkau ada. Yesus setia. Dia tetap setia sekalipun engkau tidak setia Bapak Ibu. Berkali-kali kau Amin. Yes. Percaya. berkali-kali kau ada dalam lembah gelap, engkau ada, Yesus setia. Mari angkat pujian ini dengan dari awal. Mari angkat hidupmu. Meskipun Tuhan tak Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari-hari ini, ingat Tuhan sanggup menolong. Dialah Tuhan penyelamat kita. Dia sanggup mengubah, membelah lautan. Dia sanggup mengeluarkan air dari batu. Dia sanggup mengubah air menjadi anggur. Dia sanggup membangkitkan orang mati. Apalagi cuma pergumulan kita.
Meskipun hariku habis berjuang, kami akan tetap memilih Tuhan. Percaya dan mengucap syukur. Mari sama-sama angkat tanganmu. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau buat kami tak merasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Amin. Berkali-kali percaya Kau yang menolong hidup kami. Amin. Yesus setia. Mari dengan iman katakan berkali-kali. Kami percaya Tuhan, malam hari ini terjadi mujizat. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Tuhan, membuka tangan kami Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus bekerja malam hari ini. Kuatkan seluruh umat-Mu Tuhan, kuatkan mereka malam hari ini. Yesus setia. Mari angkat penyembahan-Mu, mulai sembah Dia. Mari berikan yang terbaik malam hari ini dengan penyembahan-Mu. Tinggalkan apa yang menjadi pergumulan-Mu. Fokus menyembah Dia. Fokus menyembah Dia. Karena malam hari ini Tuhan hadir. Tuhan mau mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan-Mu. Saya melihat Tuhan mengerjakan mujizat dalam ladang pelayanan kami. Saya melihat Yesus mengerjakan banyak hal dalam hidup kami. Dan saya melihat Tuhan akan mengerjakan hal yang sama dalam hidupmu malam hari ini. Mulai sembah Dia. Hirakapasanda sekara bara sanda hirakapasanda. Hiralala sekara bara sekara bara sekara bara se. Sekara bara sanda. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Jangan pernah takut. Apapun pergumulanmu, Tuhan sudah ngomong di atas kayu salib, semua sudah selesai. Ada Roh Kudus yang memberikan engkau kekuatan, terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, terus hidup dalam penyembahan yang benar. Maka engkau akan melihat apa yang tidak mungkin Tuhan mampu selesaikan. Apa yang tidak mungkin Tuhan mampu mengubah segalanya. Tuhan mampu menjawab. Tuhan mampu menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari yang lalu saya dipanggil mendoakan orang yang sakit tumor Bapak Ibu. Setiap 5 menit dia kejang. Tapi ketika kami percaya, ketika kami sama-sama berdoa, setiap dia tidur dia kejang. Kami berdoa dan saya bilang sama dia, malam hari ini kau akan tidur nyenyak. Dia ada di rumah sakit Wahidin. Dan waktu kami berdoa, ketika saya pulang, besok paginya saya ditelepon. Mulai dari selesai berdoa, dia tidak pernah kejang. Sampai 2 hari dia keluar dari rumah sakit. Tuhan mengerjakan mujizat. Hari ini kau sedang sakit, Tuhan sanggup mengerjakan mujizat. Kau sedang bermasalah dengan ekonomi, Tuhan sanggup memulihkan. Kau sedang bermasalah dengan rumah tanggamu, Tuhan sanggup memulihkan. Percaya itu, karena Dia adalah penolong yang setia. Amin. Nothing is impossible. Tuhanmu, Tuhan yang besar. Tuhanmu yang kau sembah sanggup melakukan segalanya. Amin. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Mari angkat tanganmu.
Tuhan hamba berdoa berikan kekuatan, iman yang besar terhadap umat-Mu di tempat ini. Dan malam hari ini Engkau melihat ketika mereka mengangkat tangan, ada sesuatu yang dahsyat yang turun dalam hidup mereka malam hari ini. Ada kekuatan yang baru Tuhan berikan. Ada iman yang besar yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Dan ketika malam hari ini mereka pulang, mereka berdoa di tempat tidur mereka malam hari ini. Besok pagi mereka akan bangun melihat mujizat terjadi dalam hidup mereka. Tuhan membalikkan keadaan mereka, Tuhan mengubah keadaan mereka. Karena mereka adalah penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan malam hari ini menjadi titik balik. Keputusan yang benar, keputusan yang besar mereka ambil untuk mengiring Tuhan sepanjang hidup mereka. Terjadi berkat Tuhan mengalir atas kehidupan Bapak Ibu semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, Ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat Di dalam hidupku, Ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Amin. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Amin. Terima kasih saudara. Semoga kesaksian saya memberkati saudara-saudara semua di sini. Terima kasih Cevoni. Terima kasih, Tuhan berkati coachnya Esther. Kasih setia-Mu Tuhan selalu berrahmat bagiku. Hari berganti hari
Boleh Amin. katakan samping kanan kirimu, katakan kamu telah dimenangkan oleh Tuhan. Haleluya. Sambil bertepuk tangan di atas kepala kita. Amin. Mari sama-sama Kamu pasti menang.